Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putriana di pelajaran Tasin Tilawah. Hari ini kita akan membahas bab idgham, baik yang mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Selanjutnya seperti biasa kita buka dulu dengan baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, yang pertama yang akan kita bahas anak-anak adalah tentang idgham mithlain. Dalam bab kelima tentang idgham mithlain, kalian bisa cocokkan dengan bait yang ada di kitab Tuhfatul Atfal ya. Di bait pertama disebutkan infis sifati fal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Nah, di situ sebutkan bahwa apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya dan juga sifatnya, huruf yang pertamanya disukun dan yang kedua adalah berharokat, maka hukum bacaannya adalah idgham mithlain. Sekali lagi, jika ada dua huruf yang sama persis ya, berarti dia sama makhraj dan sama sifatnya. Huruf yang pertama disukun, huruf yang kedua berharokat, maka itulah yang disebut dengan hukum bacaan idgham mithlain. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya langsung kita masuk ke huruf yang kedua. Jadi huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua. Seperti huruf kedua itu bertasydid. Nah, ini dia contohnya biar kalian semakin jelas ya. Di sini ada kalimat idrib bi'asaka. Perhatikan, ada idrib, kemudian ada kalimat di depannya bi'asaka. Di sini ada huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat kasroh. Nah, inilah yang disebut dengan idgham mithlain. Kenapa? Karena di sini ada dua huruf, yaitu dua-duanya ba, yang tentu sama makhrajnya dan juga sama sifatnya. Atau contoh lain, fama rabihat tijaratuhum. Nah, di sini ada tak sukun, selanjutnya ada tak berharokat kasroh. Maka ini juga hukumnya adalah idgham mithlain. Kenapa? Karena di sini ada dua huruf yang sama sifat dan sama makhrajnya. Dua hurufnya itu sama persis ya, sama-sama huruf ta. Maka dia sama makhraj dan sama sifat. Maka inilah yang disebut dengan idgham mithlain. Selanjutnya bagaimana cara membacanya? Seperti yang tadi Ibu Trina sampaikan, cara membacanya dengan huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi langsung seperti huruf kedua berharokat tasydid. Perhatikan cara bacanya. Idrib bi'asaka. Tidak dibaca idrib bi'asaka, tapi dibaca idrib bi'asaka. Selanjutnya fama rabihat tijaratuhum. Tidak dibaca fama rabihat tijaratuhum, tapi langsung ya, seperti tak yang kedua bertasydid. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, inilah yang disebut dengan idgham mithlain. Mudahnya ketika kalian melihat dalam Al-Quran ada dua huruf dan ternyata dua huruf itu sama persis, hanya bedanya yang pertama disukun, yang kedua berharokat, maka itulah yang disebut dengan idgham mithlain. Baik, nah selanjutnya sekarang kita masuk di bait yang kedua yang berbunyi wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Sampai di situ ya baitnya. Ini maksudnya adalah apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sebagian sifatnya berbeda, maka ini hukumnya adalah idgham mutaqaribain. Sekali lagi,
apabila ada dua huruf. Yang dua huruf ini berdekatan makhrajnya, tapi sifatnya beberapa ada yang berbeda, maka disebut dengan hukum bacaan idgham mutaqaribain. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah apabila ada lam sukun bertemu ro, atau qaf sukun bertemu kaf. Contohnya misalnya qul rabbi. Diperhatikan ini ada lam sukun, setelah itu ada ro berharokat fathah. Qul rabbi. Maka inilah yang disebut dengan idgham mutaqaribain. Cara membacanya sama. Huruf yang pertama langsung masuk ke dua. Jadi seperti ro-nya bertasydid. Jadi kita baca qur rabbi. Qur rabbi. Tidak dibaca qul rabbi, tapi dibaca qur rabbi. Contoh berikutnya, qaf sukun bertemu kaf. Nakhluqukum. Nah, ini di sini di dalam kata ini ada qaf sukun, setelahnya ada kaf berharokat. Maka ini juga hukumnya idgham mutaqaribain. Cara membacanya langsung seperti kafnya ditasydid. Jadi ini kita baca nakhluqukum. Nakhluqukum langsung masuk ke kaf. Tidak dibaca nakhluqukum. Diperhatikan nakhluqukum. Jadi seperti kafnya bertasydid. Inilah idgham mutaqaribain. Hurufnya diingat-ingat, lam bertemu ro dan qaf bertemu dengan kaf. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Oke, berikutnya kita membahas tentang hukum idgham yang mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Ini ada dalam bait yang ketiga, mulai dari aw yakuna tafaqa fi makhrajin dunas sifati huqiqa bil mutajanisain. Ini artinya adalah apabila ada dua huruf, kemudian dua huruf itu sama makhrajnya, tapi sifatnya berbeda. Diperhatikan, ada dua huruf yang sama makhrajnya, tetapi sifatnya berbeda. Maka inilah yang namanya idgham mutajanisain. Contohnya seperti apa? Contohnya, fa bertemu dengan zal, atau ta bertemu dengan to, atau dal bertemu dengan ta, atau ba bertemu dengan mim, dan beberapa huruf lainnya. Nah, kita akan coba bahas keempat huruf-huruf ini ya. Yang pertama, fa sukun bertemu zal. Contohnya adalah yalhath dzalika. Perhatikan, yalhath dzalika. Ini ada tha disukun, setelahnya ada huruf dzal berharokat. Ini kalau kita baca wasalkan, kita baca yalhath dzalika. Tidak dibaca yalhath dzalika, tapi langsung dimasukkan ke dalam dzal seperti dzalnya bertasydid. Yalhath dzalika. Kenapa begitu? Iya, karena ini hukumnya idgham mutajanisain. Sebab ada tha sukun bertemu dengan dzal. Yang mana tha dan dzal ini makhrajnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Yalhath dzalika. Ya. Berikutnya, ta sukun bertemu to. Contohnya, waqalat ta'ifah. Perhatikan di sini ada ta sukun, setelah itu ada huruf to. Nah, ta sukun dan to ini makhrajnya juga sama. Ya, satu tempat pengucapannya. Maka ini hukumnya idgham mutajanisain. Cara membacanya huruf ta-nya dimasukkan langsung ke to, seperti to-nya bertasydid. Jadi kita baca waqalat ta'ifah. Bukan dibaca waqalat ta'ifah, tapi langsung waqalat ta'ifah. Atau misalnya laqad taba, dal sukun bertemu ta. Ini juga idgham mutajanisain.
Cara membacanya langsung masuk ke ta, seperti taknya bertasydid. Kita baca laqad taba, laqad taba. Tidak dibaca laqad taba. Selanjutnya ba sukun bertemu mim. Sama bacanya juga langsung masuk ke huruf mimnya. Misalnya irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Maka membacanya langsung irkam ma'ana. Seperti mimnya bertasydid. Irkam ma'ana. Tidak dibaca irkab ma'ana. Itulah hukum-hukum idgham mutajanisain dan contohnya beserta cara membacanya. Hati-hati ketika bertemu dengan huruf-huruf yang seperti ini, diingat-ingat maka dia adalah idgham. Maka membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, seperti huruf kedua bertasydid. Kemudian kalian bisa lihat jika nanti dia sama makhraj dan sifatnya, maka namanya idgham mithlain. Lalu apabila berdekatan makhraj, berlainan sifat, namanya idgham mutaqaribain. Dan apabila sama makhraj, berlainan sifatnya, disebut idgham mutajanisain. Nah, berikutnya untuk bait yang keempat dan kelima, mulai dari summa in sakana awwalu kullin fasghira sammian ahurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun fafhamanhu bil muthul. Ini menjelaskan bahwa semua yang kita bahas tadi di atas, idgham mithlain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, apabila huruf yang pertamanya disukun, huruf keduanya berharokat, itu kita sebutnya dengan idgham shaghir. Jadi idgham mithlain shaghir, idgham mutaqaribain shaghir, idgham mutajanisain shaghir. Seperti itu ya. Nah, nanti ketika misalnya kita mendapati huruf-huruf yang sama, hanya dua-duanya berharokat, maka kita sebut dengan istilah idgham kabir. Ya, ketika dua-duanya berharokat, misalnya ba sama mim dua-duanya berharokat, atau qaf sama kaf dua-duanya berharokat, maka namanya idgham kabir. Lalu bagaimana cara membacanya? Kalau idgham kabir, kita membacanya riwayat Hafs, kita baca dengan jelas tanpa harus dimasukkan, seperti qala rabbuka. Qala rabbuka. Di situ ada lam, ada ro. Hanya saja lamnya berharokat, ro-nya berharokat. Maka ini kita tidak baca dengan idgham. Kalau kita membacanya dengan idhar. Qala rabbuka. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang ilmu tajwid, sehingga nanti ketika membaca Al-Quran kita tidak salah membacanya. Jumpa lagi dengan bab yang berikutnya bersama Bu Triana di channel YouTube. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, akan membahas tentang bab mat dan pembagian-pembagiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.